Terima kasih sudah klik video ini. Tahan komentarnya sampai selesai nonton video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sepeda itu harus road bike. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, subscriber setia dan pemirsa dimanapun saya berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote, mempunyai ada di puncak gunung sampai dasar laut. Indonesia tanah airku, 8 giga kuotaku. Apa kabar guys? Apakah musim seperti ini pilek? Sama. Oke guys, ini senang sekali aku Ridho Goeser pemula ya, yang kadang baik, kadang jahat, kadang pintar juga, kadang lola, namun tetap semangat. Jangan lupa power bank ya. Senang sekali hadir di hadapan ya kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Cuma kemarin usai flu aja. Nah, semoga teman-teman sehat semuanya ya. Oke guys, video kali ini membahas tentang sepeda harus road bike. Sebenarnya enggak juga. Oke, namun sebelum itu tak bacakan dulu komentarnya teman-teman ya. Kemarin aku usai sebar story WA, story Instagram, minta pendapatnya teman-teman. Ini udah tak catatin satu-satu tentang pendapat teman-teman. Kenapa toh suka road bike? Apa yang disuka dari road bike? Kenapa toh suka road bike? Kenapa ya? Kita bacakan satu-satu ya. Dari satu, Mas Basuki tahu gimbal. Kenapa? Karena ketok kemelinti, keta-kete, karo matane mendelik. Mas Bas. Jeruk bilang, "Wending genjotane." 3, ada Irul Amri 2404. Pakai road bike membuatku kurus. WKWK. AHM_JML. Impian dari kecil pengennya banter-banter. Hahaha. Guntur Nafnif, ketok gagah ya Mas. Hahaha. Om Abinaya Haris, waalaikumsalam. Buat touring jarak jauh dan gagah Om. Oke. Rizky AD21, berapa uang sudah upgrade road bike? 8. Ronaldo Wisnu B, enak buat ngebut Mas dan obat ganteng. Kowe sing ganteng, aku yo ketoke ora ganteng kok. Saya juga gak ngerti Om. M. Faisal Haris, lah kok orang ngerti Om? Setelah nonton ini kudu ngerti ya. Budwi Nyusti, lebih les cepet tekan. Mantap. Ini wanita strong guys. Kakak Bonaventura Mega Putra, road bike andalanku kakak. Siap. Beza dari Esan, karena dulu sepeda bapak waktu saya kecil federal sembalap. Oh, terinspirasi dari bapak berarti ya. Kenapa suka balap? Terinspirasi dari bapak. Boleh. Tio 9, karena seneng sepedaan di jalan. Emot. Kenapa suka road bike? Karena suka sepedaan di jalan. Road bike artinya kan sepeda jalan. Bike artinya sepeda, road artinya jalan raya. Sepeda yang di jalan raya. Benar juga sih. Berarti kalau MTB berarti sepeda yang harusnya sepeda di gunung. Tapi enggak juga. Kadang di sawah. Satrio_Uzi 84. MTB ku tak sulap jadi hybrid guys, demi mendapatkan kelonceran road bike. Nah ini kreatif sedap ini. Aku dulu juga gitu. Mantap. Lanjutkan. Najmudin Najib. Nah ini sembalap muda berbakat. Duene mau road bike.
Siap, komandan. Atamaul. Karena pakai road bag itu bisa gue jauh dan waktunya jauh lebih cepat dan lebih kuru. Oh, ini berarti cerita teman-teman yang bisa kurus karena road bag, guys. Dedi underscore menang. Karena saya anak jalanan, Mas, bukan anak gunung. Ini kayak yang sebelumnya tadi ya. Ya. Saya paham, Om. Road bag artinya sepeda jalan, MTB berarti sepeda gunung. Tapi ya, oke lah, bahas nanti aja. Sultan Muhammad 29. Lebih nikmat pakai road bag karena biar ngebut. Lebih nikmat kan ya, biar ngebut. Oh ya. Setia Maulani, karena kamu Mas aku begini. Apaan? Salim Ulum, karena nganu biar nganu. Apaan sih ini, guys? Geraldo Tito underscore A. Ikut tetangga. Iya sih. Misal tetangganya nggak diikutin, ntar gue sama siapa ya? Kan paling enak gue bareng tetangga ya kan. Ya udahlah. Tetangga pakai RP ya. Pakai RP aja. boleh. Reka Mahadika, karena saya suka yang baik-baik. Karena saya suka yang baik-baik. Ambigu, guys. Siapa yang belum tahu sepeda? Siapa yang belum tahu sepeda itu apa? Siapa yang semasa kecilnya belum pernah nyepeda? Pasti semua udah pernah lah nyepeda, guys. Oh, dan kembali ke pembahasan, sebenarnya ada teman-teman yang punya Sally, punya MTB, road bag juga punya. Namun dalam pembahasan kali ini, poin kenapa kita suka road bag inilah yang akan kita bahas. Jadi kita mengesampingkan sepeda-sepeda lain. Bukan berarti kita mengucilkan atau memandang lain, bukan. Karena poin yang kita bahas itu kenapa suka road bag. Ya, teman-teman tadi udah tak bacakan komentarnya. Sekarang kenapa toh suka road bag? Kenapa suka road bag? Ini udah tak catetin di sini semuanya. Dan di sini bukan bermaksud menebar teror atau propaganda ya. No, guys, ini cuma mungkin menebar virus road bag aja. Oke ya. Dari teman-teman tadi yang sudah beropini, kesimpulannya yang pertama, tak catat nih. Lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena lebih banter. Nah, itu kesimpulan yang pertama. Ya, pakai road bag lebih banter. Makanya lebih cepat, lebih ngebut. Oke, ya memang itu sudah satu kesatuan yang saling terkait. Lebih enakan pakai road bag. Lebih enakan ya, oke. Masalahnya itu kenapa? Ya kenapa? Nanti kita bahas. Yang kedua, jadi bisa kurus. Nah, ini aku ingat beberapa teman-teman, misal Mas Aji dari cycling, Tenbir Cycling, Pati ya, bisa kurus. Yang awalnya 100 sekian kilo bisa jadi 70 sekian kilo. Turunnya berarti sekian banyak. Ada juga Pak Purwanto ST. Dulu dari berapa ya? 90-an ya. Dari 90-an ke 70-an, 80 lah. Jadi berhasil turun berat badannya. Ada juga dari teman-teman KSS tadi ya, Korul Amri yang tadi ikut komentar juga jadi bisa kuru. Mas Atta Maul juga tadi touring jauh terkait ganteng, gagah, itu semua bonus, guys. Jadi intinya sebenarnya bersepeda itu cuma salah satu olahraga. Bersepeda itu cuma salah satu olahraga, dan road bag adalah cuma salah satu sepedanya. Jadi cakupan road bag itu kecil banget. Sebenarnya juga olahraga bersepeda itu juga merepotkan gitu. Kita selain harus beli sepeda, keluar uang kan, kita juga harus punya outfit.
minimal beli sepatu. Kita juga butuh helm, kebutuhan sarung tangan, kaos kaki, ban cadangan, kompresor angin, semuanya aja. Terus juga apakah sepeda kita itu dibiarkan begitu aja? Kan sepeda kita juga butuh perawatan, rantai butuh semprot-semprot, beberapa part yang mungkin sudah rusak butuh diganti, misal kampas, rem, bottom bracket, bar tape, kabel shifter, misal udah seret kita ganti. Ya gitu-gitu lah. Bersepeda itu merupakan ya cenderung merepotkan, olahraga yang merepotkan. Apalagi road bike, guys. Komponennya komponen yang lebih mahal, sedikit lebih mahal timbang sepeda-sepeda umum di pasaran. Dalam ini adalah sepeda balap, sepeda gunung. Tapi pada suka. Aku sendiri jujur kenapa suka road bike? Karena road bike itu bagiku enak ya. Aku dulu pelari guys. Setiap hari lari 10 kilo gitulah. Pagi sore 5 kilo atau enggak pagi 10 kilo atau enggak paginya istirahat sorenya 10 kilo. Ya pokoknya minimal 2,4 kilo 12 menit. Dan olahraganya sekarang nyepeda. Jadi dari pelari ke sepeda itu lonjakan keenakannya udah jauh banget guys, sudah manja lah istilahnya. Lari 12 menit 2,4 kilo itu aja lebih sakit, lebih capek timbang nyepeda yang 5 kilo, 10 kilo. Alah. Yang dulu pelari pasti sekarang nyepeda tahu lah rasanya. Ya sekarang nyepeda belum pernah lari, coba deh. Lari 12 menit 2,4 kilo minimal. Rasakan otot mana yang ketarik dan berapa hari recovery-nya. Oke guys, lanjut ya. Dulu aku kecil pakai sepeda federal. Dulu nyepeda antar kampung, antar kecamatan. Ya paling jauh 5 kilo lah udah. Buat berangkat ke sekolah SMP. Udah. Terus aku kuliah pakai MTB. Itu udah antar kota. Semarang Demak. Dan sekarang pakai RB udah antar provinsi. Tapi belum antar pulau nih guys. Ya doakan aja bisa antar pulau lah, antar kelak atau antar negara ya. Jadi kenapa suka road bike ya guys? Aku sendiri nggak capek, enak karena aku dulu pelari ya. Karena pengalamanku sendiri aku pakai federal, pakai MTB. Aku dulu pakai federal single gear dari SD sampai SMP. Jadi saya single gear itu kan nggak bisa dioper-oper ya kan, fix. Jadi untuk datar kita dengan passing sekian, kadernya sekian, kita cuma dapat speed sekian. Ya udah gitu aja. Itu konstan udah, konstan. Misal power kita udah di atas, kita meningkatkan kaden ya paling ya segitu speed yang didapat. Terus buat nanjak berat, buat turunan kayuhannya nggak guna. Kan rasionya tetap. Maka dari itu rasio tetap merupakan adalah suatu kelemahan. Jadi aku melihat rasio tetap itu suatu kelemahan. Jadi setelah aku belajar pentingnya gear ratio. Jadi yang pertama itu gear ratio, belajar dari pengalaman ya. Okay. Yang kedua, aku pakai MTB. Dulu pakai Wim Cycle semasa kuliah. Pulang Semarang, Demak, pakai Wim Cycle. Balik ke Semarang naik Gunung Pati, nuntun. Ganti Polygon Premier 1. Pulang Semarang Demak. Balik nuntun. Tapi di situ aku belajar, guys. Kan di situ ada tanduk di setang MTB kan datar itu kan bisa kita pasang tanduk ke atas itu kan. Kalau aku megang tanduk, angin badan itu kan tegap, angin menerpa badan itu kerasa banget. Setelah aku mulai pegang flat barnya, kan jadi lebih nunduk dikit. Itu kayuhannya, kayak energi kita itu, kok bisa lebih keluar energinya, energi kayuhannya bisa lebih terakomodir lebih baik. Oh iya, berarti posisi nunduk
itu selain kita lebih aerodinamis dan bisa membuat otot kita itu bisa mengeluarkan energi potensialnya lebih baik, gitu guys. Jadi di situ aku belajar posisi duduk dan aerodinamika. Dan yang ketiga aku pakai speed haze ya, speed hybrid, dan aku modif menjadi road bike. Videonya ada di situ, review tentang Rahma, sepeda ekonomi 1,5 juta. 1,5 juta road bike guys. Gimana dulu? Ajaib. Tonton aja videonya yang belum nonton ya. Aku rasa itu udah jadi trending viral dulu tahun 2018. Terus modif haze. Waktu itu aku pakai ban 32. Lebih kecil kan? Bannya lebih kecil kan? Dari Premier 1. Terus aku bawa pulang lagi antar kota Semarang Demak, jebret pulang naik ke atas, alhamdulillah nggak nuntun guys, tapi berat. Jadi dulu waktu naik Trangkel berat tapi tak paksa. Di sini sudah mungkin kalau pakai head rate monitornya udah bunyi. Terus tak paksa naik sampai atas, akhirnya sampai Gunung Pati dan bannya bocor. Aku nggak nambal ban, aku nggak ganti bannya, aku ganti wheelsetnya sekalian. Jadi wheelset Araya bawaan Haze 32 itu tak ganti sama wheelset rakitan Raze, velgnya Prom, velg fiksi itu Prom, dan bannya tapak 23. Jadi aku waktu ban bocor itu nggak ganti ban, ganti wheelset, langsung tak pasang. Setelah wheelset kepasang, tak coba turun ke Trangkel. Aku turun Trangkel cuma buat ngecek, cuma buat gimana sih perbedaan rasanya wheelset ban yang lebar sama biang tipis. Akhirnya aku naik Trangkel, enteng. Masya Allah, disitulah pengalaman yang ketiga, yaitu tapak ban, lebar ban kita itu yang berpengaruh, dan pengaruhnya banyak sekali. Setelah sekian kali naik Trangkel nuntun, akhirnya nggak nuntun, pakai tapak ban 32, pakai ban 23, enteng guys, enteng. Sepedanya Haze, bukan sepeda balap, itu sepeda masih hybrid semi MTB, modif Haze modifikasi gitulah, modif road bike. Nah, jadi aku pakai Haze modif road bike dan udah kerasa enaknya, dan itu udah aku bawa kemana-mana sama komunitas waktu itu Subali, teman-teman mahasiswa juga UNES, udah aku gunakan dan enak banget. Itu aku ke bengkel lihat S2, waktu itu warnanya merah, tak angkat-angkat, oh kok ringan ya, perbandingannya udah ringan itu, Stratos S2. Akhirnya muncullah inisiatif untuk beli S2 waktu itu, karena bagiku S2 udah cukup waktu itu, udah nggak usah yang aneh-aneh. Karena sepeda awalku yaitu Haze modifikasi, aku udah bersyukur, apalagi sudah bisa beli S2 yang standar pabrikan, itu aku udah bersyukur banget. Udah tipe ridingku tipe road bike. Misal aku back to work, aku berangkat kerja nih, aku nggak boleh keringetan dong. Masa sampai tempat kerja udah keringetan? Makanya aku pakai road bike. Kenapa? Karena cukup dengan kayuhan yang minimalis, kita bisa goes dengan kemampuan sepeda maksimalis. Pokoknya kayuhannya enteng lah, kayak seorang perlu keringetan lah. Nanjak yo kayaknya enteng, ora perlu keringetan. Jadi untuk back to work oke. Kenapa? Itu aku suka road bike. Terus misal kalau mau naik gunung, tinggal ke Telemoyo, road bike ke Telemoyo, oke. Jalannya mulus, lihat laut, tinggal ke Pantai Tirang, oke. Kemarin teman-teman juga ke Pantai Tirang, Pantai Marina bisa. Jadi nggak ada alasan buat kota-kota. Oke, kemarin usai ngopi di dalam mall, di dalam hotel,
oke. So sepeda itu bergantung orangnya. Setiap sepeda bisa digunakan kemana aja. Sepeda gunung bisa dibawa ke terabas sawah, kali. Road bike juga bisa dibuat naik gunung, ya, ke pantai. Sally juga bisa ke pantai, Sally juga bisa ke Telemoyo. Paman Doni, ini videonya dicek aja. Ya, enjoy aja guys. Karena tipe ridingku tuh tipe riding road bike. Aku bukan tipe riding yang berburu kuliner atau gue santai kayak Denlo gitu. No, aku tipenya itu tipe olahraga. Jadi misal aku ke Valeri keluar, ya sudah ke Valeri, dari Gunung Pati ke Valeri turun gitu, sampai Valeri keluar aja, sampai Kendal berhenti ngisi bidon sama buang air, udah. Setelah ngisi bidon, setelah buang air, lanjut lagi naik ke Gunung Pati, udah 100 kilo 4 jam, itu udah normal kalau mau olahraga. Dan itu bisa setiap hari. Makanya aku bilang pakai road bike tuh nggak capek 100 kilo 4 jam, dan bisa setiap hari pakai road bike. Kalau mau olahraga dan ingin kurus dan seperti itu 100 kilo setiap hari 4 jam, pakailah road bike. Kalau teman-teman bisa kurus pakai road bike, aku memang iya, itu fakta, karena latihannya bisa seperti itu. Yang perlu digarisbawahi, kalau kita suka road bike, kita jangan mengesampingkan sepeda lain atau pengendara lain. Kita nggak boleh mentang-mentang kita banter gitu, mentang-mentang kita bisa jauh goesnya, kita menilai sepeda lain itu nggak bisa seperti itu, atau tidak ada sepeda yang bisa tidak ada sepeda yang mampu menyamai road bike. Itu kita jangan boleh berpikir seperti itu, karena di atas langit itu masih ada langit, dan di atas soto itu masih ada gorengan biasanya. Jadi ya udah. Memang buat apa sih sepeda banter-banteran itu? Apa yang ingin kita capai setelah kita bisa banter gitu kan? Memang apa yang kita dapat setelah bisa goes ribuan kilo per minggu atau per bulan? Apa yang bisa kita capai dari itu kan? Semuanya tetap kembali aja, yang penting kita olahraga. Dan sepeda cuma salah satu olahraga, dan road bike cuma salah satu sepedanya. Jadi pembahasannya ini kecil banget guys. Pembahasan yang lain mungkin kita lanjutkan di video lain. Pokoknya sepeda apapun oke. Nyatanya geber-geber Waduk Cengklek ada, mini velo Mas Gale, ngering-ngeran ada, MTB Pak Ucit pakai MTB. Oke, kita semua welcome. Gue keluar pakai sepeda apa aja boleh, pakai baju apa aja boleh, enak. Kita fleksibel. Yang penting kita rukun sesama orang, sesama pegueser, sama pesepeda itu kita rukun dan menjalin silaturahmi, itu aja. Yang penting silaturahmi guys. Nggak penting seberapa banter kamu, nggak penting seberapa jauh kamu. Yang penting silaturahmi kita pada teman-teman, gitu aja. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Kembali lagi, ini yang aku nggak menyebar teror atau propaganda, mungkin cuma nyebar virus road bike dan menebar pengetahuan, sharing tentang pengalaman. Pokoknya itu, semoga tadi kembali lagi kepada kita masing-masing, semoga bermanfaat, semoga video saya menginspirasi, dan semoga teman-teman semua tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bisa goes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.